Halo guys, selamat datang kembali di channel Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan tips, trik, dan review mengenai produk Mikrotik. Kali ini saya akan membahas mengenai virtualan atau VLAN yang nanti kita akan coba implementasikan menggunakan sebuah router board. Seperti yang kita tahu, walaupun sebenarnya Mikrotik ini adalah sebuah router, tapi sebenarnya kita bisa manajemen layer 2 itu di produk-produk yang menggunakan router OS. Nah, mau tahu bagaimana detail cara atau langkah-langkahnya? Tetap saksikan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman akan mendapatkan update video terbaru dari kami. VLAN atau virtual LAN adalah sebuah metode yang nanti kita bisa terapkan apabila memang kita memiliki keterbatasan untuk interface fisiknya, atau kalau di jaringan nanti mungkin kabelnya terbatas atau mungkin wirelessnya juga terbatas. Nah, ini biasa diimplementasikan apabila kita ingin menerapkan beberapa service, beberapa layanan, tetapi kita hanya akan lewatkan di satu interface fisik saja. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah simulasi bagaimana nanti cara simple menghandle VLAN atau interface virtual LAN ini, di mana nanti saya akan menerapkan menggunakan router board, ya, menggunakan router OS, di mana biasanya seperti yang kita tahu Mikrotik router board ini adalah device layer 3 atau router. Tapi sebenarnya di dalam router OS ini juga sudah disediakan sebuah fitur yang nanti kita bisa manajemen untuk layer 2-nya. Nah, ada dua cara sebenarnya nanti di beberapa router board Mikrotik itu memiliki yang namanya switch chipset, di mana nanti router board ini bisa melewatkan traffic itu melalui hardware sehingga tidak membebani CPU. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan fitur namanya bridge. Secara garis besarnya sama. Bagaimana caranya Mikrotik bisa melewatkan IP yang satu segmen, akan tetapi yang satu ada di mode hardware karena dia memiliki switch chipset, yang satu adalah menggunakan metode softwarenya. Jadi nanti saya akan menerapkan atau saya akan coba implementasikan dua cara ini. Nah, saya akan coba dulu yang pertama. Simulasinya adalah misalnya seperti topologi yang ada di sini. Saya memiliki sebuah internet, kemudian internet itu masuk ke dalam sebuah router utama atau router gateway. Kemudian dari router gateway itu akan saya distribusikan ke bawah. Nah, distribusi ini nanti saya akan menerapkan dua VLAN. Ada VLAN 100 dan juga ada VLAN 200 yang nanti akan saya lewatkan di Ether 2. Sehingga nanti secara fisik kabelnya itu hanya ada satu, tetapi di dalamnya akan ada dua service yang jalan bersamaan, yaitu di VLAN 100 sama di VLAN 200. Kemudian di sisi router kedua, di sini saya juga menggunakan router board Mikrotik juga. Kemudian nanti di bawahnya akan ada dua PC atau dua klien yang nanti masing-masing ini akan menerima service dari VLAN 100 dan juga dari VLAN 200. Tentu saja dua VLAN ini nanti servicenya adalah berbeda. Nah, fokus kita adalah di video VLAN ini nanti akan ada beberapa part. Yang pertama ini akan saya coba menggunakan router board, kemudian di video selanjutnya nanti mungkin kita juga akan coba bagaimana caranya apabila kita menggunakan switch. Ya, mungkin nanti kita bisa menggunakan CRS. Nah, secara fisiknya seperti apa? Tadi topologinya ya, bisa dilihat. Nah, secara fisiknya di depan saya sudah ada dua router. Yang sebelah kanan ini adalah RB450GX4. Ini saya simulasikan sebagai router gateway-nya atau router utama. Kemudian yang bawah ini untuk distribusi ini adalah router HP AC Lite, ya, yang sebelah kiri. Nah, kedua produk ini kalau teman-teman pengen nyoba bagaimana performanya, nanti teman-teman bisa langsung order di website citraweb.com. Di sana juga sudah tersedia ada RB450GX4 dan juga HP AC Lite. Nanti bisa langsung cek di website kami di citraweb.com. Nah, secara fisiknya, sambungan fisiknya ya sesuai dengan topologi yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada internet masuk di Ether 1, kemudian nanti Ether 2 ini akan menyambung ke router yang ada di bawahnya, ya, yaitu yang di HP AC Lite. Sedangkan kabel yang hitam ini adalah kabel yang menuju ke laptop saya.
Pertama ini saya hubungkan ke sini karena nanti saya harus melakukan konfigurasi yang ada di router utamanya terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung coba saja. Yang pertama tentu saja kita harus setting dulu di RB450GX4-nya sebagai router gateway atau router utama yang nanti dia akan ngambil dari internet dari ISP, kemudian akan distribusi ke bawah menggunakan VLAN sesuai dengan topologi yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, saya akan langsung coba masuk atau remote menggunakan Winbox. Pertama saya remote dulu yang RB450GX-nya. Oke, seperti ini. Saya berikan identity namanya adalah router utama, kemudian kebetulan ISP-nya memberikan IP secara dinamik. Di sini saya buat sebuah DHCP client di Ether 1. Usepeer DNS sama NTP-nya sudah saya centang, kemudian add default route-nya juga sudah saya aktifkan, sehingga nanti selain mendapatkan alamat IP juga akan mendapatkan gateway dan juga DNS. Oke, kalau saya coba ping misalnya ke 888 sudah terkoneksi, kemudian ping ke google.com untuk DNS juga sudah replay. Yang terakhir, agar nanti bisa mendistribusikan internet ke bawah, saya juga harus bikin sebuah softnet masquerade dengan out interface-nya adalah Ether 1, action-nya adalah masquerade. Oke, ini adalah bagian dari basic configuration. Tentu saja di video kami yang lain juga sudah kami bahas secara detail, nanti teman-teman bisa juga lihat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah router utama ini akan saya gunakan untuk distribusi ke bawah menggunakan dua VLAN ya. Caranya saya harus membuat interface baru. Saya harus masuk di menu interface, kemudian saya klik tanda plus, saya pilih VLAN, kemudian saya berikan nama misalnya di sini VLAN 100. VLAN ID-nya saya berikan nama VLAN ID 100 dan interface masternya adalah di Ether 2. Saya buat satu VLAN lagi karena saya pengen ada dua service atau dua IP yang beda gitu ya. Nanti servicenya bisa DHCP, bisa hotspot. Saya tambahkan lagi VLAN yang kedua namanya VLAN 200. VLAN ID-nya saya berikan 200 di Ether 2. Oke. Jadi saya sudah tambah dua VLAN, ada VLAN 100, ada VLAN 200. Kemudian karena nanti kita akan gunakan untuk gateway, maka di sini saya juga harus menambahkan alamat IP. Sebagai contoh misalnya untuk VLAN 100 saya buat IP-nya adalah 172.31.1.1 misalnya /24. Interface-nya adalah VLAN 100, kemudian saya tambahkan satu lagi agar kelihatan berbeda. Saya berikan IP 192.168.30.1/24, ada di VLAN 200. Nah, harapannya adalah nanti VLAN 100 ini akan memberikan IP 172.31 sekian, kemudian yang VLAN 200 IP-nya adalah 192.168.30. Nah, kedua IP ini sudah berbeda sehingga nanti kalau kita pengen mengelompokkan misalnya firewalling atau mungkin queue itu nanti akan lebih mudah. Nah, setting untuk di router utama VLAN-nya sudah, kemudian IP-nya juga sudah. Untuk memudahkan, saya juga nanti akan membuat sebuah DHCP server. Kita masuk di menu IP, kemudian kita masuk ke DHCP server. Saya buat dua DHCP karena VLAN ini juga sama seperti Ethernet biasa, kita bisa pasang service di situ, bisa DHCP, bisa juga hotspot, atau mungkin Anda mau IP statik, itu tergantung dari kebutuhan kita di lapangan. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan sebuah DHCP server di kedua VLAN. Yang pertama VLAN 100 dulu. Tinggal kita next, gateway-nya benar 31.1.1. Poolnya juga sudah benar dari 2 sampai 254, tinggal kita next lagi. Sukses. Saya harus buat lagi yang di VLAN 200. Sama, tinggal di next lagi.
IP-nya beda sesuai yang saya tambahkan tadi 192.168.30.0, gateway-nya ke 30.1, saya next lagi, pool-nya 2 sampai 254. Udah sesuai, oke. Nah, harapannya adalah nanti untuk di VLAN 100 dan 200 ketika VLAN-nya sudah benar terdistribusikan dengan baik, maka keduanya ini akan mendapatkan alamat IP yang berbeda. Nah, di router utama sudah selesai basic config, kemudian menambahkan interface VLAN, kemudian tambahkan alamat IP dan DHCP server. Nah, selanjutnya saya akan coba pindah. Konfigurasi selanjutnya ada di sisi RB yang kita gunakan untuk distribusi atau yang ada di bawahnya. Sebagai contoh di sini untuk distribusi adalah router yang ini atau yang HAP AC Lite ini. Terkoneksi ke 450GX4 itu melalui kabel yang putih ini. Dia masuk di Ether 1. Nah, rencananya adalah nanti VLAN 100 akan saya keluarkan atau istilahnya bisa diakses di Ether 2, kemudian VLAN 200 nanti akan bisa diakses di Ether 3. Nah, perlu diingat bahwa nanti kalau kita bermain dengan VLAN itu ada dua istilah. Istilah yang pertama adalah VLAN trunking, yang kedua adalah VLAN access, atau ada juga yang menyebut dengan VLAN tag sama untag. Nah, komunikasi antara router utama dengan router distribusi yang tadi sudah melalui sebuah kabel, itu karena dia membawa informasi lebih dari satu VLAN, maka biasa disebut dengan VLAN trunking. Kalau di sini secara fisiknya ini kabel yang masuk di Ether 1. Nah, kemudian nanti untuk laptop atau istilahnya kalau di sini nanti yang connect ke Ether 2 atau Ether 3 itu nanti dinamakan dengan VLAN access. Di mana nanti di sini VLAN taggingnya itu sudah akan dihilangkan. Ya, sehingga nanti keluar di sini itu sudah seperti Ethernet biasa. Ya, langsung bisa nyolok ke laptop. Oke. Saya akan coba pindah konfigurasinya. Yang tadi laptop saya terkoneksi ke gateway atau RB450GX. Sekarang saya coba pindah ke router distribusinya yang bawah. Oke. Nah, saya sudah berhasil masuk di RB HAP AC Lite ini. Nah, di sini saya menggunakan versi 6.43. Karena apa? Karena nanti dari versi 6.41 ke atas atau yang lebih baru itu nanti ada sedikit perbedaan konfigurasi. Nah, yang akan saya coba ini adalah kita akan coba dulu yang pertama adalah untuk yang menggunakan metode switch chipset. Ya, sehingga nanti kita juga harus tahu di RB tersebut ada switch chipsetnya atau enggak dan dia tipenya berapa. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dulu konfigurasi untuk RB yang tipe mungkin yang OS versinya sudah sedikit istilahnya itu mungkin agak lama ya, mungkin di bawah 641. Dulu itu ada istilahnya master port, di mana nanti kita bisa mengarahkan Ethernet itu master portnya mengarah kemana. Tapi mulai dari versi 6.41 sampai untuk saat ini yang terbaru versi 6.45 itu sekarang konfigurasi master port itu sudah dihilangkan. Nanti konfigurasinya itu diganti dengan yang namanya bridge hardware offload. Nah, itulah yang nanti akan saya coba di sini. Makanya di sini saya menggunakan tipe OS-nya atau versi OS-nya itu adalah 6.43 di HAP AC-nya. Oke. Selanjutnya saya akan coba cek di HP AC nanti dia menggunakan switch chipset yang mana, kemudian yang disupport atau grupnya itu untuk Ether berapa saja. Saya bisa masuk di menu switch, kemudian di sini terlihat bahwa tipe switch chipsetnya itu adalah Atheros 8227. Kenapa saya harus mengetahui tipe ini? Karena setiap router board itu tipenya berbeda-beda chipsetnya. Nah, tipe yang berbeda itu juga nanti akan mempengaruhi kemampuan dari switch chipset ini mengelola sebuah VLAN. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di tabel ini. Nah, tabel ini saya ambil juga, nanti bisa juga dilihat langsung dari websitenya, ada di wiki.mikrotik.com. Nanti akan saya berikan linknya juga di bawah. Nah, kemampuan setiap switch chipset beda-beda.
Kalau untuk yang tipe-tipe terbaru mungkin hampir sama, sudah support VLAN table semua, tapi mungkin untuk yang terdahulu itu mungkin belum support ya. Jadi kita harus tahu dulu switch chipsetnya, tipenya berapa. Kemudian kita bisa geser ke sebelah kanan ada port, ini untuk mengetahui apakah atau ether berapa saja yang tergabung ke dalam switch chipset grupnya. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu yang bisa kita lewatkan trafficnya melalui hardware itu ether berapa saja. Oke, kalau di sini sudah terlihat sebagai contoh, di sini di HP AC Lite itu dari ether 1 sampai ether 5 itu semuanya masuk atau istilahnya itu di support grupnya itu di satu switch chipset yang sama, yaitu switch 1. Ini bisa dilihat di sini, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan ini untuk melewatkan traffic VLAN itu melalui hardwarenya, sehingga tidak membebani proses yang ada di CPU. Kalau semuanya sudah selesai, persiapannya sudah dilakukan, kemudian bagaimana caranya untuk bisa melewatkan VLAN dari router utama ke laptop? Yang pertama, kita buat dulu yang namanya sebuah bridge. Nah, bedanya di sini. Kalau Anda pernah menggunakan yang versi 6.41 ke bawah, nanti di interface biasanya akan ada pilihan master port. Tapi kalau di sini sudah tidak ada. Misalnya saya klik 2 kali di ether 2, kemudian di general di sini sudah tidak ada pilihan master port, ya. Nih. Sehingga nanti untuk menggabungkan beberapa Ethernet itu ke dalam satu buah switch atau istilahnya untuk melewatkan layer 2-nya, maka kita bisa memanfaatkan bridge. Nah, bedanya adalah walaupun ini bridge, nanti dia bisa dilewatkan melalui hardware. Contoh, saya bikin bridge-nya dulu, namanya katakanlah adalah bridge 1. Kemudian di portnya ini, kita tambahkan untuk port yang memang kita butuhkan. Contoh, tadi ether 1 yang menuju ke gateway, kemudian ether 2 untuk ke arah laptop yang VLAN 100, kemudian ether 3 adalah untuk yang VLAN 200. Maka ketiga port itu harus kita masukkan semuanya. Kita klik plus di bridge port, kemudian kita pilih interface-nya adalah ether 1. Nah, kemudian di bagian bawah ada pilihan ini, hardware offload. Inilah yang menggantikan fungsi atau konfigurasi master port. Ketika hardware offload ini kita centang, maka nanti trafficnya itu bisa dilewatkan di hardware atau chipset switch yang sudah ada di setiap router bootnya. Ether 1 sudah, kemudian ether 2, dan yang terakhir adalah ether 3. Nah, ketiga ether itu nanti kalau di bridge port, di depannya akan ada tag atau akan ada flag namanya hardware offload. Di 2 sama 3 kenapa masih ada invalid? Karena untuk saat ini belum terkoneksi kemanapun. Jadi nanti kalau sudah terkoneksi, maka flag I-nya akan hilang. Nah, kalau di sini sudah, selanjutnya untuk memetakan VLAN-nya kita harus masuk di menu switch. Kemudian kita masuk ke dalam tab namanya VLAN. Nah, di sini kita tambahkan untuk VLAN ID 100 itu nanti dia trankingnya ada di ether 1, kemudian untuk VLAN aksesnya akan ada di ether 2. Maka saya akan tambahkan seperti ini. Apply. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk VLAN 200. Trankingnya di ether 1, kemudian aksesnya ada di ether 3. Oke. Kemudian kita geser ke menu yang namanya switch port. Di switch port ini saya harus edit untuk VLAN trunking dan juga VLAN aksesnya. Yang diedit apa? Yang diedit itu adalah ada satu yang pertama VLAN mode, kemudian ada yang namanya VLAN header. Nah, ini coba saya set. Untuk yang Ethernet atau port yang digunakan untuk VLAN trunking itu nanti modenya adalah VLAN mode-nya secure, kemudian VLAN header-nya adalah add if missing. Ya, ini adalah kombinasi yang bisa kita pakai untuk interface atau port yang kita gunakan untuk VLAN trunkingnya.
Kemudian Ether 2 dan 3 yang nanti kita gunakan untuk VLAN akses. Ether 2 itu nanti sama, VLAN modenya adalah secure, akan tetapi VLAN headernya adalah always strip. Always strip ini nanti akan menghilangkan VLAN tagging yang ada dari trunkingnya. Kemudian VLAN ID-nya 100. Begitu juga dengan Ether 3, VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya always strip. VLAN ID defaultnya adalah 200. Oke, jadi kuncinya adalah untuk yang trunking itu add if missing, kemudian untuk yang akses itu adalah always strip. Ya, itu adalah untuk settingan di VLAN headernya. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan coba apakah benar VLAN-nya itu sudah bisa terdistribusi dengan baik di sini atau belum. Caranya gimana? Cara paling gampang adalah kita akan coba langsung hubungkan laptop itu ke Ether 2 maupun di Ether 3. Seharusnya kalau Ether 2 nanti dia dapat VLAN 100 yang IP-nya 172.31 tadi. Kalau di Ether 3 seharusnya akan dapat DHCP dengan IP 192.168.30x. Oke, kita akan coba melihat hasilnya. Apakah VLAN tersebut berhasil dilewatkan melalui router distribusi atau tidak. Saya akan coba hubungkan laptop saya ke Ether 2 dulu. Ini ya, yang connect ke router distribusi yang bawah ke Ether 2. Ether 2 ini membawa informasi tadi sebagai akses port dari VLAN 100. Seharusnya kalau saya set DHCP client di laptop nanti akan dapat IP 172.31 sekian. Saya akan coba. Di laptop saya akan coba menggunakan DHCP client. Kemudian coba saya apply. Nah, di sini laptop saya sudah mendapatkan IP 172.31.1.254. Ya, ini sesuai dengan konfigurasi dari DHCP client yang ada di router gateway. VLAN 100 IP-nya adalah 172.31.1 sekian. Nah, sekarang kita coba yang VLAN 200. Berarti saya pindahkan dari Ether 2 ke Ether 3. Ether 3 ini nanti dia membawa informasi VLAN 200. IP-nya seharusnya 192.168.30. Ya. Itu juga coba saya DHCP di sisi laptop. Nah, ini. Dapatnya saya 192.168.30.253. Tentu saja yang belakang itu tergantung IP yang masih kosong di pool DHCP-nya. Nah, dengan demikian kita bisa secara gampang melakukan pembedaan layanan ya. Mungkin tadi VLAN 100 dan VLAN 200 akan kita bedakan karena segmennya juga sudah berbeda. Nanti di sisi router gateway untuk firewall, untuk limiter bandwidth, atau mungkin nanti untuk kebijakan yang lainnya bisa kita lakukan secara lebih fleksibel dengan hanya menggunakan satu kabel fisik untuk ke arah bawahnya. Nih contohnya di sini saya menggunakan di Ether 2 hanya satu. Nah, ini kan sangat berguna apabila mungkin di kantor, di jaringan Anda, di sekolah, di kampus, ataupun di mana aja, itu tidak diperbolehkan atau tidak memungkinkan kita untuk menarik kabel yang terlalu banyak. Sehingga VLAN kita bisa implementasikan agar lewat hanya di satu kabel fisik saja. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi di mana tadi saya menerapkan atau memanfaatkan switch chipset yang ada di router distribusi yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya di router distribusi itu nanti dia tidak support atau tidak memiliki built-in switch chipsetnya. Atau paling gampang, secara gampangnya mungkin kita juga pengen mendistribusikan VLAN itu ke wireless. Yang kita tahu wireless itu tidak disupport atau tidak masuk ke dalam sebuah grup switch chipset. Nah, saya akan coba simulasi yang kedua. Simulasi kedua ini nanti mungkin akan tepat digunakan. Anda mungkin akan provide sebuah WiFi ya atau wireless. Tapi Anda pengen nanti dari wireless tersebut akan kita bedakan. Ada wireless yang untuk staff atau karyawan, ada wireless yang nanti akan kita gunakan untuk publik atau biasa kita gunakan untuk akses tamu ya. Biar nanti tamu yang datang ke kantor atau mungkin ada meeting apa nanti bisa akses ke situ dengan kebijakan yang berbeda antara staff dan juga tamu.
Nah, di sini kebetulan di HP AC Lite ini juga sudah ada wirelessnya, sudah ada WiFi-nya. Saya akan coba remote kembali melalui Winbox di router distribusi. Kebetulan di sini saya mempunyai 2 WLAN, tapi saya akan coba aktifkan satu dulu, yaitu untuk yang 2,4. Nah, nanti saya pengennya 2,4 ini akan memancarkan ada 2 buah SSID yang berbeda, yaitu untuk staff dan juga untuk tamu. Nah, di sini saya memanfaatkan ada namanya virtual access point. Di sini sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk settingan wirelessnya tentu saja karena ini untuk point to multi point saya gunakan AP Bridge. Kemudian SSID-nya staff. Yang staff saya bikin ada security profile-nya. Kemudian saya tambahkan satu lagi ada VAP. VAP-nya itu nanti SSID-nya adalah tamu. Yang master interface-nya adalah WLAN 1 dengan security-nya default atau di sini saya bikin open. Nah, implementasinya atau simulasinya adalah nanti misalnya kita pengen antara staff dan tamu ini kita berikan kebijakan yang berbeda. Yang staff ini nanti akan saya gunakan untuk distribusi VLAN 100, kemudian yang tamu ini akan saya gunakan untuk distribusi VLAN 200. Sehingga nanti di gateway utama saya tinggal memberikan kebijakan yang berbeda. Nah, caranya seperti apa? Hampir sama dengan settingan yang untuk metode switch chipset, akan tetapi di sini yang membedakan adalah untuk bridge portnya, hardware offloadnya semuanya tidak kita aktifkan. Atau akan lebih mudah, misalnya saya coba hapus dulu. Yang pertama sama, kita harus membuat bridge-nya dulu. Ya, kita manfaatkan bridge lagi. Kita harus membuat satu interface bridge. Kalau di sini contohnya saya buat namanya bridge 1 sama dengan sebelumnya. Kemudian di port ini kita tambahkan interface yang akan kita gunakan. Kalau yang sebelumnya kita tambahkan ether 1, 2 dan 3. Yang di sini kita harus tambahkan ether 1, WLAN 1 dan juga VAP-nya atau di sini adalah WLAN 3. Yang pertama saya tambahkan ether 1 dulu. Nah, catatannya adalah karena di sini WLAN itu tidak masuk ke dalam grup switch chipset yang nanti istilahnya traffic antara ether dan WLAN ini melewati sebuah bridge atau melewati CPU, maka nanti hardware offloadnya ini bisa kita matikan. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan interface baru. Sebagai contoh tadi adalah WLAN 1. WLAN 1 ini kita gunakan untuk staff atau untuk internal karyawan kita. Nah, di sini sedikit ada perbedaan. Ketika kita menambahkan bridge port, nanti di sebelah kanan ada tab atau namanya adalah menu VLAN. Nah, di VLAN ini ada namanya PVID. Nah, di sini kita akan tambahkan nanti WLAN 1 ini istilahnya dia akan melewatkan VLAN ID berapa. Di simulasi ini WLAN 1 akan saya gunakan untuk melewatkan VLAN ID 100, maka di PVID ini saya akan isikan sesuai dengan VLAN ID-nya yaitu 100. Saya oke. Saya tambahkan satu lagi untuk VAP-nya atau di sini namanya adalah WLAN 3 untuk tamu ya, yang 2,4 tamu. Masuknya di bridge 1. Nah, di VLAN juga sama, saya harus isikan di sini misalnya ada VLAN 200. Oke. Ether 1 untuk terang portnya, WLAN 1 sama WLAN 3 ini nanti untuk distribusi ke arah klien. Kemudian kita bergeser ke tab namanya VLAN. Ya. Di tab VLAN ini nanti kita tambahkan. Yang pertama saya akan tambahkan VLAN ID-nya 100. Trunkingnya atau di sini disebut dengan tag-nya, tag VLAN-nya itu ada di ether 1, kemudian untag-nya itu ada di WLAN 1. Saya oke. Saya tambahkan satu lagi VLAN ID 200. Sama, tag-nya adalah di ether 1,
Kemudian anteknya itu ada di WLAN 3. Oke. Nah, setelah nanti VLAN ini sudah dipetakan, nanti dia tagnya di mana, anteknya di mana. Yang terakhir kita balik lagi ke menu bridge, kemudian bridge-nya ini kita bisa klik 2 kali. Kita bergeser ke tab VLAN. Nah, di tab VLAN ini nanti kita bisa aktifkan, namanya adalah VLAN filtering. Ini adalah kunci dari distribusi VLAN ketika kita menggunakan metodenya bridging. Jadi di sini kita harus aktifkan VLAN filtering. Kalau sudah, kita coba apply. Nah, cara pengetesannya gimana? Cara tesnya kita harus coba connect melalui wireless. Ini coba saya cabut dulu koneksi Ethernetnya. Ya. Kemudian saya akan coba melalui wireless. Kita coba aktifkan wirelessnya. Kita coba cari, misalnya saya akan coba staff dulu. Saya akan coba connect ke staff. Kita masukkan passwordnya. Staff ini tadi dia membawa informasi dari VLAN 100. VLAN 100 seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Seharusnya IP-nya 172. Nah, ini 172.31.1.x ya. Belakangnya tergantung dari pool IP yang masih tersisa atau tersedia. Nih, staff membawa VLAN 100, IP-nya ini. Kemudian kita akan coba terkoneksi ke tamu. Kita akan coba pindah networknya ke tamu. Kebetulan tamu ini tidak ada passwordnya. Kita akan coba, karena dia open langsung terkoneksi. Dan tamu ini membawa informasi VLAN ID 200 yang IP-nya 192.168.30.x. Di sini saya sudah mendapatkan informasi IP yang sesuai. Nah, dengan metode seperti ini berarti nanti dengan satu interface WiFi saja nanti kita bisa melewatkan ada 2 service. Ada staff, ini untuk internal kita, mungkin ada juga tamu yang kita buka open. Mungkin nanti kebutuhannya adalah untuk orang-orang yang akan datang ke kantor kita dan membutuhkan akses internet secara open. Nah, di situ kita sudah sediakan juga. Oke, itu tadi teman-teman 2 alternatif kita ketika menggunakan sebuah router buat mikrotik untuk bisa mendistribusikan VLAN. Yang pertama menggunakan switch chipset apabila memang router buat kita support atau terdapat built-in switch chipsetnya. Keuntungannya adalah nanti traffic kita bisa dilewatkan di hardware switch chipsetnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan bridging. Yang ini biasa kita terapkan kalau misalnya memang di RB kita belum terdapat switch chipset atau mungkin kita pengen melewatkan di interface-interface yang tidak didukung oleh switch chipset seperti misalnya wireless. Nah, dua-duanya bisa dilakukan, dua-duanya bisa jalan VLAN-nya, tergantung nanti di lapangan teman-teman mau menggunakan metode yang mana. Nah, nanti untuk VLAN ini sebenarnya juga akan dibahas lebih detail di training. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen belajar lebih detail lagi, nanti silahkan ikuti kelas training yang sudah kita buka. Jadwalnya langsung bisa diakses di citraweb.com di bagian training. Jangan lupa komen, like, kemudian subscribe dan tekan tombol lonceng, karena video-video terbaru kami masih akan lebih banyak lagi mengulas lebih detail mengenai VLAN, karena ini baru part 2. Nanti akan ada lagi, mungkin akan konfigurasi di tipe RB atau mungkin di switch CRS, dan juga nanti akan ada di switch OS. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.